Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Saya ingin masuk terkait dengan pergeseran paradigma BGN dan MBG di tahun 2026 ini. Saya mengusulkan Pak Dadan dan rekan-rekan sekalian untuk bagaimana kita bergeser from feeding to nourishing, dari sekedar memberi makan ke memberi gizi, sehingga kita tidak hanya memastikan makanan itu sampai ke meja atau mulut anak-anak feeding, tetapi memastikan makanan tersebut memberikan dampak pada kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan otak atau nourishing. Mengapa pergeseran paradigma ini saya pikir penting? Karena anak bisa makan 3 kali sehari tetapi tetap mengalami stunting. Anak bisa makan 3 kali sehari tetapi tetap mengalami hidden hunger atau kekurangan mikronutrien. Saya tidak ingin mereka mendapatkan makan seperti di rumah, sehingga MBG hanya sekedar menjadi substitusi dari makanan yang mereka terima sehari-hari di rumah ataupun sekolah. Sehingga keberhasilan program bukan lagi diukur dari berapa puluh ribu SPPG, berapa juta porsi yang dibagikan, berapa puluh juta penerima manfaat, tapi diukur seberapa signifikan penurunan angka stunting, seberapa besar kenaikan skor kognitif anak-anak bangsa kita. Bagaimana kita menggeser paradigma ini secara praktis implementatif? Jadi yang selama ini kita melihat dalam tahap input, makanan dibagi, anak-anak kenyang, kalori terpenuhi, kita tidak juga sekedar di tahap output, jumlah anak yang makan, tapi tahap outcome, nourishing, nutrisi terserap, stunting turun, dan EQ meningkat, sehingga indikator keberhasilan yang menurut saya Pak Dadan dan rekan-rekan paparkan di rapat-rapat kita selanjutnya itu mencakup soal status antropometri, perbaikan BMI, termasuk angka kecukupan gizi. Practical approach-nya saya pikir bukan lagi food security atau ketahanan pangan, tapi nutrition security, ketahanan gizi. Kalau food security, kita menekankan pada akses ketersediaan dan akses terhadap makan secara kuantitas agar anak-anak tidak lapar. Tapi nutrition security, kita menekankan pada kualitas makanan, air bersih, sanitasi, bahkan masuk ke aspek pola asuh dalam pemberian makanan tersebut. Bukan lagi quantity dan juga bukan sekedar quality, tapi juga bicara soal diversity. Bukan lagi yang penting kenyang atau karbohidrat dominan, tapi melainkan soal keragaman pangan, protein hewani, sayur, buah untuk mencapai gizi seimbang. Terakhir, bukan lagi sekedar distribution, tapi consumption dan absorption. Fokus tidak berhenti saat logistik makanan sampai di lokasi atau distribusi, tapi memastikan makanan itu dimakan atau consumption, memastikan nutrisinya mampu diserap oleh tubuh, absorpsi, tanpa hambatan infeksi atau sanitasi yang buruk. Dan rekomendasi secara praktis ini saya juga ingin sampaikan, saya ingin kita melakukan rekalkulasi, Pak. Anggaran Rp15.000 per porsi. Kenapa? Satu, tentu ada disparitas harga antar wilayah. Saya katakan kita merasakan sekarang ada ambiguitas dalam penentuan unit cost per porsi. Termasuk yang tidak kalah penting adalah audit nutrisi independen. Jadi bagaimana melibatkan persagi atau ahli gizi independen atau akademisi lokal untuk melakukan audit berkala terhadap kualitas kalori dan protein yang disajikan, bukan hanya audit keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.